Melinda adalah seorang gadis yang bekerja di sebuah pom bensin yang sekaligus sebuah minimarket. Sebelum memulai shiftnya, Melinda terlebih dahulu santai sambil sebat di parkiran. Saat Melinda masuk ke dalam minimarket, terlihat sudah ada teman satu shiftnya yang bernama Sheila. Sheila mengatakan pada Melinda agar ia segera membersihkan seluruh toilet minimarket karena sudah terlalu kotor. Melinda pun langsung melakukan tugasnya. Saat Melinda sedang memindahkan barang, ia melihat seorang pemuda yang sedang memilih cemilan. Melinda pun lantas mencoba untuk berkenalan dan sedikit merayu pemuda tersebut. Namun terlihat pemuda tersebut tidak tertarik dengan Melinda. Pemuda tersebut pun lantas meninggalkan minimarket. Di toilet, terlihat Melinda sedang melihat foto-foto dari seorang polisi tampan bernama Lou. Dari foto-foto tersebut, kita bisa tahu bahwa Melinda sangat menyukai polisi Lou tersebut. Saat Melinda selesai membersihkan toilet pria, ada salah satu pengunjung yang merupakan seorang bapak-bapak masuk. Whoa, Jesus. Melinda pun lantas mempersilahkan bapak tersebut untuk pipis. Namun bapak tersebut menginginkan Melinda untuk keluar dari toilet terlebih dahulu. Dengan wajah kecewa, Melinda pun keluar dari toilet tersebut. Saat Melinda sedang mengobrol dengan Sheila di tempat kasir, terlihat ada seorang kakek-kakek datang. Kakek itu ingin memberikan sebuah hadiah untuk Sheila. Namun di sana, Sheila terlihat tidak ingin bertemu dengan kakek tersebut. Kakek yang sangat berharap bisa menjadi kekasih Sheila pun terlihat sangat kecewa lalu keluar dari minimarket. Di luar minimarket, Melinda mencoba untuk merayu kakek tersebut. Namun, sangat jelas terlihat sang kakek sama sekali tidak tertarik dengan Melinda. Kakek tersebut pun lantas meninggalkan Melinda begitu saja. Tidak selang berapa lama, muncul seorang pengunjung bernama Tom. Melinda yang melihat Tom lantas bertanya, apakah ada yang bisa ia bantu? Tom mengatakan bahwa ia hanya ingin mencari beberapa produk di dalam minimarket. Melinda pun lantas mempersilahkan Tom untuk masuk. Lalu, seorang polisi tampan bernama Lou datang menegur Melinda. Melinda terlihat sangat senang karena satu-satunya pria yang mau menegurnya adalah polisi Lou. Melinda pun lantas menuju mobil Lou, sambil mengatakan apakah Lou mau mengajaknya jalan-jalan malam ini. Lou mengatakan bahwa ia tidak bisa mengajak Melinda jalan-jalan dikarenakan ia sedang bertugas malam ini. Tapi mungkin lain kali ia bisa mengajak Melinda untuk jalan-jalan. Singkat cerita, polisi Lou masuk ke dalam minimarket dan terlihat Tom sedikit ketakutan melihatnya. Tom pun lantas beranjak menuju toilet sambil melihat polisi Lou yang sedang mengambil kopi. Saat polisi Lou sedang membayar kopinya, terlihat Melinda diam-diam mengambil foto polisi Lou. Sheila yang melihat hal tersebut lantas menghampiri Melinda bersama dengan polisi Lou. Namun saat mereka hendak menanyai Melinda, tiba-tiba polisi Lou mendapatkan panggilan bahwa ada penjahat yang baru saja mencuri sebuah mobil. Dan polisi Lou pun segera pergi dari minimarket. Setelah polisi Lou pergi, Sheila pun lantas memarahi Melinda karena sudah tidak sopan mengambil foto dirinya bersama polisi Lou yang sedang berada di kasir tadi. Sheila pun menghina Melinda dengan mengatakan bahwa Melinda adalah seorang gadis yang tidak mampu mendapatkan laki-laki. Atau bisa dikatakan bahwa Melinda adalah gadis yang tidak laku. Melinda yang marah pun sambil menangis langsung meninggalkan Sheila. Di belakang minimarket terlihat Melinda sedang sebat sambil menangis. Saat Melinda kembali masuk ke minimarket, terlihat Melinda sangat terkejut karena terlihat Tom menodongkan senjata ke arahnya sambil berkata bahwa ia tidak ingin menyakiti siapapun. Ia hanya ingin meminta sedikit uang untuk ia gunakan membayar hutang, karena jika ia tidak membayar hutang malam ini, maka ia akan dibunuh oleh geng motor yang sedang mengejarnya. Di kasir, Tom meminta seluruh uang yang ada di minimarket tersebut. Sheila pun mengatakan bahwa uang yang ada di minimarket tersebut hanya $100 karena kebanyakan orang membayar menggunakan kartu. Namun Melinda mengatakan pada Tom bahwa di brankas terdapat uang yang sangat banyak. Melinda lantas menawarkan diri untuk mengambilkan uang tersebut untuk Tom. Tom pun terlihat sangat senang mendengarnya. Saat Melinda sedang mengambil uang di brankas, tiba-tiba ada customer masuk.
Tom pun mulai menjauh dari kasir. Dan ketika customer tersebut membayar, Sheila mencoba menulis di sebuah kertas agar customer tersebut mau menelpon 911. Namun saat kertas tersebut hendak diberikan Sheila pada customer, Melinda datang dan langsung mengambil kertas tersebut. Dan customer itu pun pergi. Singkat cerita, Melinda mengatakan pada Tom apakah ia boleh ikut dengan Tom. Tom pun lantas menjawab, tidak, karena Tom tidak mau melibatkan Melinda dalam kejahatannya. Melinda lantas mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan uangnya jika Tom tidak mengizinkan ia untuk ikut. Tom yang mulai marah lantas mendorong Melinda sampai jatuh, lalu mengambil uangnya. Namun saat Tom hendak keluar dari minimarket, tiba-tiba Sheila mengejek dan memaki Tom dengan sangat liar. Sheila bahkan mengatakan bahwa cacing Tom sangatlah kecil. Tom yang baper dan tidak terima dengan hinaan dari Sheila, lantas menarik Sheila menuju ke gudang, lantas berniat untuk memperkasosnya. Melinda pun berinisiatif mengambil kopi panas, lalu menuju ke gudang. Sesampainya Melinda di gudang, tanpa basa-basi Melinda lantas menyiramkan kopi panas ke wajah Tom. Tom yang kepanasan refleks melepaskan tembakan dan tepat mengenai kepala Sheila sampai tewas. Tom yang masih kesakitan langsung dipukul Melinda sampai pingsan. Saat Tom sadar, ia melihat tubuhnya telah terikat di sebuah kursi. Melinda lantas mengambil kursi dan duduk di depan Tom, dan membiarkan Tom mengoceh sampai puas. Melihat Melinda terus diam, Tom lantas memohon pada Melinda agar Melinda mau melepaskannya. Ia berjanji, jika Melinda mau melepaskannya, ia akan membawa Melinda untuk pergi bersamanya. Mendengar hal tersebut, Melinda lantas menawarkan obat penghilang rasa sakit buat Tom dan menyuapinya. Terlihat Tom mulai pusing dan merasa jantungnya berdetak sangat kencang. Tom lantas bertanya pada Melinda, apa yang telah Melinda berikan padanya. Melinda pun lantas menutup mata dan juga mulut Tom lalu berniat untuk memperkasosnya. Di sini akhirnya kita tahu, obat yang diberikan Melinda pada Tom bukanlah obat penghilang rasa sakit, namun itu adalah obat kuat yang bisa membuat cacing mengeras dengan gagahnya. Melinda yang telah melihat cacing Tom mengeras, lantas mulai memperkasos Tom dengan sangat santuy. Saat Melinda sedang menikmati cacing keras milik Tom, Tom yang marah pun lantas mendorong Melinda sampai jatuh. Lalu Tom berusaha menyerang Melinda, namun sial untuk Tom, ia malah menabrak lemari dan kembali pingsan. Melinda pun lalu mengambil pistol Tom, lantas mengantonginya. Lalu Melinda mengambil tas Tom yang berisi uang dan membawanya. Di ruangan belanja terlihat ada customer yang datang. Saat customer tersebut sedang berbelanja, terlihat Melinda yang saknenya tak tersalurkan lantas berniat untuk bunuh diri. Namun tidak jadi. Melinda pun lantas menangis. Customer yang bingung pun lantas pergi dari minimarket tersebut. Tidak selang berapa lama, pacar Sheila yang bernama Bob datang. Bob bertanya pada Melinda, di mana Sheila? Melinda pun menjawab bahwa Sheila sekarang sedang tidak ada di minimarket tersebut. Melinda mengatakan bahwa Sheila tadi pergi bersama seorang pria menuju ke sebuah motel. Mendengar hal tersebut, Bob yang marah lantas mengatakan pada Melinda bahwa ia akan segera pergi ke motel dan berpesan agar jika nanti Sheila datang, Melinda mau menahannya di sini karena ia akan segera kembali. Singkat cerita, Melinda yang sedang mencari cara bagaimana menghilangkan semua bukti dari kejahatan yang terjadi di minimarket tersebut, melihat ada sekelompok geng motor yang datang. Di sana, salah satu pemimpin geng motor bertanya pada Melinda, apakah Melinda melihat seorang pria memakai jaket jeans datang ke minimarket tersebut. Melinda pun mengatakan bahwa ia tidak melihatnya. Lalu geng motor tersebut mengatakan, apakah mereka diizinkan untuk memeriksa di dalam minimarket? Melinda pun sambil menodongkan pistol ke arah geng motor tersebut menjawab, tidak. Karena tidak ingin mencari keributan, pimpinan geng motor tersebut mengatakan pada Melinda bahwa mereka akan berkeliling di daerah tersebut. Dan jika mereka tidak menemukan yang mereka cari, maka ia dan gengnya akan kembali lagi untuk menggeledah minimarket tersebut. Lalu geng tersebut pergi. Melinda yang masih mencoba mencari cara untuk membersihkan minimarket sambil sebat mendapatkan sebuah ide. Ia lantas mengambil 2 buah jerigen lalu diisi dengan bensin. Saat Melinda hendak menyiramkan bensin ke seluruh minimarket, tiba-tiba Pak Polisi Low datang. Pak Polisi Low lantas bertanya apakah Melinda melihat orang yang mencurigakan datang ke minimarket ini. Melinda mengatakan tidak. Low pun lantas mengatakan pada Melinda bahwa ia melihat mobil curian berada di parkiran minimarket. Ia meminta pada Melinda untuk memperbolehkannya melihat rekaman CCTV
CCTV. Namun Melinda mengatakan bahwa yang bisa mengecek CCTV hanya manajernya. Lalu Lo mencoba untuk menelpon manajer minimarket tersebut. Setelah Lo menelpon, Melinda lantas mengatakan pada Lo bahwa ia tadi melihat orang yang mencurigakan pergi menuju motel. Mendengar hal tersebut, Lo lantas mengatakan bahwa ia akan pergi ke motel dan jika Melinda melihat ada yang mencurigakan di minimarket tersebut, harap segera menghubunginya. Dan Lo pun pergi dari tempat tersebut. Setelah polisi pergi, Melinda lantas masuk ke gudang. Dan alangkah terkejutnya Melinda, karena Tom sudah tidak ada di gudang. Melinda yang menyangka Tom sudah pergi dari tempat tersebut, lantas mulai menyiramkan bensin ke seluruh minimarket. Setelah selesai menyiramkan bensin ke seluruh minimarket, Melinda yang akan pergi mendengar ada suara dari belakang minimarket. Ia pun lantas bersiaga dengan korek di tangannya. Lalu tiba-tiba listrik mati. Melinda yang mulai panik pun mencoba membuka pintu untuk berniat kabur dari tempat tersebut. Namun sial untuk Melinda, ternyata pintu tersebut menggunakan kunci elektrik. Dengan kata lain, jika listrik mati, Melinda tidak bisa membuka pintunya. Lalu Melinda pun mendengar ada suara langkah kaki. Melinda yang ketakutan pun lantas bersembunyi. Melinda lantas mengancam Tom dengan mengatakan bahwa jika Tom tidak pergi dari tempat tersebut, ia akan membakar seluruh minimarket ini sekarang juga. Tom yang melihat seluruh lantai sudah disirami bensin, lantas mulai berpikir. Tidak selang berapa lama, pacar Sheila datang. Tom yang ketakutan lantas keluar dari minimarket tersebut melalui pintu belakang. Melinda yang melihat hal tersebut lantas mencoba mengejar Tom. Namun sayang, pintu belakang ternyata sudah dikunci oleh Tom menggunakan tempat sampah. Pacar Sheila yang masih emosi dihampiri oleh Tom. Di sana Tom mengatakan bahwa Melinda telah membunuh Sheila. Pacar Sheila yang terprovokasi pun bertanya pada Melinda, apakah itu benar? Saat pacar Sheila fokus bertanya pada Melinda, dari belakang Tom lantas menyerang pacar Sheila sampai tewas. Setelah itu, Tom membawa mobil pacar Sheila pergi. Melinda pun lantas menelpon polisi Law untuk segera datang ke minimarket. Saat Melinda sedang menelpon, tiba-tiba Tom datang dan menabrakkan mobil pacar Sheila ke pintu minimarket sampai pecah. Tom pun lantas masuk ke minimarket dengan sangat marah. Tom lantas mengambil pistolnya dan menembak Melinda. Beruntung Melinda mampu menghindar. Namun karena tembakan tersebut, percikan api pun tercipta. Alhasil Tom dan seluruh minimarket terbakar. Melinda yang berhasil keluar dari minimarket terlihat mendapatkan luka bakar yang cukup serius di kakinya. Tidak selang berapa lama, Law datang dan menyelamatkan Melinda. Law pun lantas meminta maaf pada Melinda karena terlambat datang. Saat polisi Law bertanya pada Melinda apa yang sebenarnya terjadi, Melinda pun hanya diam. Kisah diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama David dan Mary. Mereka berdua merasa sangat bahagia karena sebentar lagi mereka berdua akan segera memiliki seorang anak. David pun lantas ingin merayakan kabar gembira tersebut dengan mengajak Mary untuk pergi liburan menuju ke sebuah hutan dengan membawa mobil trailer. Pada awalnya, Mary menolak untuk pergi, dikarenakan Mary ini memiliki penyakit kecemasan yang cukup parah. Namun karena David terus memohon, akhirnya Mary pun mengiyakan ajakan tersebut. Sesampainya mereka berdua di lokasi liburan, terlihat Mary merasa sangat senang. Mereka pun lantas masuk ke dalam trailer. Di sini David berniat untuk melamar Mary. Namun David yang merasa belum begitu yakin, lantas mengurungkan niat tersebut. Malam harinya, nampak mereka berdua menghabiskan waktu dengan bermain gitar sambil menari-nari bahagia. Tak lupa mereka berdua pun melakukan olahraga cocok tanam di tempat terbuka agar lebih sehat jiwa dan raga. Pagi harinya, Mary yang baru bangun melihat ada sekelompok orang datang di tempat itu. Ia pun lantas membangunkan David dan memberitahu apa yang telah ia lihat. Tidak selang berapa lama, terdengar suara pintu diketuk dan terlihat dua orang wanita bernama Becca dan Nelly mengatakan bahwa mereka mengundang David beserta kekasihnya untuk datang ke pesta minum-minuman asoy yang akan mereka adakan nanti malam. Di sini, Nelly pun tak lupa menyebutkan nama dari saudaranya yang bernama Elmer dan juga adiknya yang bernama Amy. Oh ya, sedikit informasi nih guys. Amy ini memiliki penyakit kelainan pada kulitnya. Maka dari itu, ia selalu memakai topeng dan pakaian yang serba tertutup. Siang harinya, David mengajak Mary untuk
untuk berkeliling hutan sambil memotret alam sekitar. Namun hal itu langsung ditolak oleh Mary dikarenakan ia sedang sangat amat mager. Alhasil David pun memutuskan untuk berkeliling sendirian. Tidak selang berapa lama David pergi, Mary didatangi oleh Nelly yang ingin meminjam pembuka botol. Di sini, Nelly pun meminta pada Mary untuk mau berkenalan dengan Amy. Di hutan, saat David sedang asik memotret, tiba-tiba ia didatangi oleh Becca yang meminta untuk dipotret oleh David. Awalnya David menolak, namun karena Becca terus memohon, alhasil David pun mengiyakan permintaan tersebut. Di camp, terlihat Mary mulai menyapa Amy. Namun Amy yang merasa tidak percaya diri hanya terdiam saja. Nelly pun lantas meminta Amy untuk menunjukkan keahliannya dalam memijat kepada Mary, dan Amy pun mulai memijat Mary. Saat David sedang memfoto Becca, Becca mengatakan bahwa ia sangat ingin agar David bersedia memfotonya dalam keadaan sedang berolahraga cocok tanam dengan David. Namun David menolaknya dikarenakan ia sangat mencintai Mary. Singkat cerita, malam pesta minum-minuman asoy pun tiba. Terlihat mereka semua mulai mengobrol-ngobrol santuy layaknya sebuah keluarga. Setelah lelah berpesta, mereka pun langsung segera tidur di tempat masing-masing. Pagi harinya, Mary yang tidak mendapati David di sebelahnya langsung segera keluar trailer untuk mencarinya. Mary yang mendengar suara Becca sedang berolahraga cocok tanam di sebuah tenda langsung membukanya. Mary yang terkejut karena ternyata itu adalah Becca dan Elmer langsung segera kembali masuk ke dalam trailer. Namun sial, tiba-tiba Nelly mengunci pintu trailer dan langsung membawa mobil trailer tersebut menuju ke sebuah tempat. Mary yang panik dengan kejadian tersebut sontak langsung tak sadarkan diri. Setelah Mary sadar, ia mendapati dirinya telah terikat di dalam mobil dan terlihat Becca, Nelly, Elmar, dan Amy sedang duduk memperhatikannya. Di sini Nelly mengatakan bahwa Mary harus tetap tenang dikarenakan jika Mary mencoba untuk kabur, maka mereka tidak akan segan-segan untuk menghabisi David. Setelah Becca dan saudaranya keluar dari trailer, Mary mulai mengintip keadaan sekitar dari lubang ventilasi. Di sini, Mary melihat sebuah rumah kayu milik para psikopat tersebut. Siang harinya, terlihat Amy mengantarkan makan siang untuk Mary. Di sini, Mary meminta pada Amy agar mengizinkannya untuk buang air kecil di kamar mandi rumahnya. Mendengar hal itu, Amy pun langsung segera keluar dari trailer itu. Tidak selang berapa lama, Becca muncul sambil membawa senjata yang diarahkan ke arah Mary. Becca pun lantas mengantar Mary menuju ke toilet yang ada di dalam rumah. Setelah selesai pis-pis, Mary merasa curiga pada Nelly yang keluar dari sebuah kamar dengan pakaian yang berantakan. Di sini, Mary merasa sangat yakin bahwa di dalam kamar tersebut pasti ada David yang baru saja selesai diperkasos oleh Nelly. Malam harinya, Mary yang berhasil menemukan sebuah jepit rambut langsung membuka gembok pengikat tubuhnya dan keluar melalui lubang ventilasi. Lalu segera menuju masuk ke dalam rumah tersebut untuk menyelamatkan David. Dengan membawa sebuah kapak, ia pun bertemu dengan David dalam kondisi terikat di dalam sebuah kamar. Mary pun lantas mencoba untuk melepaskan ikatan dari David. Namun tiba-tiba terdengar suara Becca menuju ke kamar. Mary pun langsung bersembunyi. Dan saat Becca sedang memperkasos David, Mary yang hendak menyerang Becca dari belakang, tiba-tiba Nelly muncul dan langsung menyerang Mary sampai tumbang. Karena perbuatannya tersebut, Mary pun langsung dimasukkan ke sebuah peti yang ada di halaman rumah. Amy yang melihat hal itu terlihat gelisah dan juga panik. Pagi harinya, Mary yang baru sadar langsung dikeluarkan dari peti dan kembali dimasukkan ke dalam trailernya. Di sini, Nelly memperlihatkan foto David dengan bekas luka di wajahnya kepada Mary, sembari mengatakan jika Mary kembali melakukan keonaran, maka ia tidak akan segan-segan untuk melakukan hal yang lebih parah lagi pada David. Mendengar hal itu, Mary pun mengatakan, "Baiklah." Malam harinya, terlihat Amy mendatangi Mary. Di sini, Amy mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi dari David kalau Mary memiliki insomnia yang cukup parah. Maka dari itu, ia menawarkan Mary sebuah obat agar Mary sembuh dari insomnianya. Melihat niat baik dari Amy, Mary pun lantas meminum obat tersebut. Sambil menunggu obatnya bekerja, di sini Amy mengajak Mary untuk bermain catur. Namun tidak selang berapa lama, Mary pun akhirnya tertidur juga. Terlihat Amy yang kasihan dengan kondisi Mary mulai menyentuh kaki Mary dengan perasaan iba. Singkat cerita, hari-hari pun dilalui dengan rutinitas yang hampir sama. Hingga suatu ketika,
Tepatnya kurang lebih 6 minggu kemudian, terlihat Nelly mendatangi Mary dan memberikan kabar bahwa kini ia dan Becca telah berhasil mengandung anak dari David. Mengetahui kabar tersebut, setelah Nelly pergi, Mary pun mulai berteriak kesal. Tak sengaja, Mary menjatuhkan cincin milik David. Di sini, akhirnya ia mengetahui bahwa ternyata alasan David mengajaknya ke tempat itu adalah untuk melamarnya. Ia pun lantas menyimpan cincin tersebut agar tidak diambil oleh Becca ataupun Nelly. Tak terasa, beberapa bulan telah berlalu. Kini terlihat sangat jelas perut Becca, Nelly, dan Mary sudah semakin membesar. Saat Becca sedang melakukan olahraga yoga, tiba-tiba ia merasakan sakit pada perutnya karena ingin melahirkan. Elmer pun langsung mendatangi Mary dan memintanya untuk segera membantu Becca melahirkan. Namun karena suasana terlalu panik dan penuh dengan tekanan, alhasil Becca pun malah tewas. Nelly yang melihat hal itu langsung segera mengambil bayi Becca dengan cara manual menggunakan pisau. Malam harinya saat Amy dan Nelly sedang pergi entah kemana, Mary yang berada di dalam trailer tiba-tiba didatangi Elmer yang merasa sakit hati karena saudari sekaligus kekasihnya telah tewas karena Mary. Ia pun langsung memperkasos Mary dengan cukup liar. Pagi harinya, Amy yang melihat kondisi Mary sangat memprihatinkan, dengan amarah yang meluap-luap langsung menyerang Elmer menggunakan kapak sampai tumbang. Ibu mereka semua yang melihat hal itu segera menghampiri Elmer yang sudah tidak berdaya lalu memberikan sedikit headshotan sampai tewas. Setelah itu, ibu mereka yang bernama Annie itu menyuruh Amy untuk segera memandikan Mary. Karena malam ini, mereka semua akan segera mengadakan sebuah ritual persembahan untuk sesembahannya. Saat Amy sedang memandikan dan mempersiapkan Mary untuk acara ritual, terlihat Mary mulai membujuk Amy agar bersedia membantunya kabur dari tempat tersebut. Di sini, Mary mengatakan bahwa jika Amy membantu dirinya dan juga David untuk pergi dari tempat itu, ia pun akan mengajak Amy pergi bersamanya dan akan memberikan Amy sebuah kehidupan yang baru. Karena Mary tahu bahwa Amy pasti tidak menginginkan hidup bersama dengan para psikopat liar seperti sekarang ini. Mendengar mau diajak, Amy pun mulai berpikir dan menyusun sebuah rencana untuk melepaskan Mary. Setelah mantap, Amy pun langsung melepaskan ikatan dari Mary. Namun bukannya terima kasih, Mary malah justru langsung menyerang Amy sampai tumbang. Setelah itu, Mary pun dengan membawa senjata milik Amy langsung masuk ke dalam rumah untuk melepaskan David. Saat ia masuk ke dalam kamar, Mary yang melihat David sedang diperkasos oleh Annie langsung mengarahkan senjatanya pada Annie sembari menyuruh Annie untuk tiarap. Mary pun langsung membuka tali ikatan dari David. Tidak selang berapa lama, Nelly muncul dan langsung menyerang Mary. Sedangkan Annie memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Ketika pertarungan antara Nelly dan Mary sedang berlangsung, David yang mendapatkan senjata langsung memberikan sedikit headshotan pada Nelly sampai tewas. Mary pun langsung membawa David keluar dari tempat tersebut. Tak lupa sebelum pergi, Mary meminta dilamar dulu sama David. Setelah selesai dilamar, Mary pun langsung tancap gas meninggalkan rumah psikopat tersebut. Namun sial, di tengah perjalanan, Mary yang mulai mules karena ingin melahirkan langsung menghentikan mobilnya. David pun segera membantu Mary untuk melahirkan. Sedangkan Amy yang baru tersadar dari pingsannya lantas mulai mendekat untuk membantu Mary. David yang melihat hal itu langsung mengusir Amy dengan cukup liar. Alhasil Amy pun dengan perasaan yang sangat hancur langsung berlari sambil menangis menuju ke dalam rumah. Singkat cerita, akhirnya Mary telah berhasil melahirkan seorang anak laki-laki yang ia beri nama Jonaris IQ 7. Di akhir kisah, terlihat Amy mendatangi anak dari Becca yang bernama Daihatsu Emon. Di sini, Amy mengatakan bahwa ia akan merawat anak tersebut sampai besar agar bisa menjadi YouTuber alur film yang mampu mengalahkan channel milik anaknya Mary yang bernama Jonaris IQ 7. Diceritakan ada 3 orang gadis yang sedang berkendara di jalanan. Yang ini bernama Alexis, ini Val, dan yang ini bernama Beverly. Mereka bertiga sedang menuju ke sebuah konser musik dari band heavy metal yang cukup terkenal. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk mengisi bensin terlebih dahulu. Setelah mengisi bahan bakar, mereka lantas berbelanja beberapa cemilan di sebuah minimarket. Di TV, terlihat ada seorang pastor yang mengatakan bahwa ada iblis di dalam sebuah musik yang beraliran heavy metal. Dan hal itu kini sudah banyak memakan korban meninggal dari ritual-ritual yang dilakukan para penggemar musik tersebut. Ketika mereka sedang mau membayar, petugas kasir yang merupakan seorang bapak-bapak memberikan sebuah peringatan agar mereka semua berhati-hati. Dikarenakan kini di luar sana para pecandu musik heavy metal sedang mencari banyak korban. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan.
Di dalam mobil, mereka mendengarkan sebuah berita bahwa telah terjadi sebuah ritual bunuh diri yang dilakukan oleh para penyembah setan. Jadi, polisi telah menemukan mayat-mayat dari para penyembah setan tersebut di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan simbol-simbol setan. Dari peristiwa tersebut, polisi telah menemukan sebanyak 18 orang tewas. Di tengah perjalanan, ada sebuah mobil yang melempar mobil mereka dengan sebuah kotak yang berisi dengan susu kocok dan kabur begitu saja. Mereka bertiga pun terpaksa harus berhenti untuk membersihkan mobil terlebih dahulu. Selesai membersihkan mobil, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di lokasi konser, mereka melihat mobil yang tadi telah mengotori mobil mereka, dan Val pun lantas memasukkan sebuah petasan ke dalam mobil tersebut. Alhasil, penumpang mobil tersebut yang merupakan 3 orang pemuda keluar dari mobil. Melihat yang melakukan adalah 3 orang gadis cantik, para pemuda tersebut langsung menyebutkan namanya untuk berkenalan dengan Alexis dan kawan-kawan. Yang ini namanya Mark, yang ini Kovac, dan yang ini bernama Ivan. Setelah berkenalan, mereka pun lantas masuk ke dalam ruangan konser dan menonton konser tersebut dengan sangat bahagia. Selesai menonton konser, Alexis dan kawan-kawan lantas menawari Mark dan kawan-kawan untuk mampir sebentar di rumah Alexis. Tanpa berpikir panjang, Mark pun mengiyakan tawaran tersebut. Sesampainya di rumah Alexis, terlihat Mark dan kawan-kawan nampak sangat bahagia, dikarenakan mereka berpikir bahwa malam ini mereka pasti akan mendapatkan servis cocok tanam yang sangat liar, gratis dan pastinya menggunakan gaya freestyle. Singkat cerita, mereka semua membuat sebuah api unggun di luar rumah, lantas minum minuman asoy sambil mengobrol santuy. Di momen tersebut, terlihat Beverly mulai resah. Ia pun lantas masuk ke dalam rumah. Melihat hal tersebut, Alexis lantas menyusul Beverly masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Beverly mengatakan bahwa ia belum pernah melakukan hal-hal seperti ini sebelumnya. Lalu Alexis pun mengatakan bahwa ia hanya cukup melakukan apa yang diperintahkan oleh Alexis, dan semua ini akan segera berakhir. Lalu sebelum pergi keluar, Alexis membawa minuman yang ada di meja menuju ke halaman. Mereka pun lantas minum minuman tersebut dengan santai. Lalu Alexis mengajak semua orang yang ada di sana untuk bermain sebuah permainan jujur atau minum. Mereka pun lantas mulai bermain. Di tengah permainan, terlihat Mark tiba-tiba berjalan sempoyongan lantas pingsan. Ivan dan Kovac yang menyangka Mark hanya bersantai saja, lantas melanjutkan permainan. Lalu pada saat giliran Alexis untuk jujur, ia lantas mengatakan pada mereka semua bahwa ia telah memasukkan obat bius ke dalam minuman yang Ivan, Kovac, dan Mark minum. Mengetahui hal tersebut, Ivan lantas mengatakan bahwa mereka tidak perlu membiusnya jika ingin bercocok tanam dengan mereka. Alexis pun lantas berkata bahwa ia tidak ingin bercocok tanam dengan Ivan dan kawan-kawan, tapi ada rencana lain yang sebentar lagi Ivan dan kawan-kawan akan segera mengetahuinya. Tidak selang berapa lama, akhirnya Ivan dan Kovac pun tumbang. Melihat mereka semua sudah tumbang, Alexis dan kawan-kawan lantas menyeret Mark dan kawan-kawan masuk. Di dalam rumah, terlihat Mark dan kawan-kawan sedang terikat di kursi dengan tidak memakai baju. Lalu, Alexis pun mulai menyiram kepala mereka satu persatu. Saat mereka semua telah sadar, Ivan yang melihat di sekeliling ruangan tersebut banyak sekali simbol iblis, lantas bertanya, apakah kalian semua para penyembah iblis? Alexis pun mengatakan bahwa mereka bukanlah para penyembah iblis, justru mereka adalah para anggota pemusnah para penyembah iblis. Lalu, Alexis pun mulai menjelaskan bahwa mereka melakukan ritual membunuh para pemuda yang tidak percaya akan Tuhan, lalu mereka akan membuat sebuah cerita, seolah-olah para pemuda tersebut sedang melakukan ritual penyembahan kepada setan dengan cara bunuh diri. Mereka melakukan hal itu agar orang-orang yang hendak bergabung dengan komunitas penyembah setan segera mengurungkan niatnya, lalu memberikan donasi kepada pastor sebagai perlindungan atas jiwa mereka semua. Lalu donasi tersebut akan disalurkan untuk membangun sebuah yayasan para mantan penyembah setan. Mendengar hal tersebut, mereka pun lantas berteriak minta tolong. Namun sayang, hal itu sangatlah sia-sia, dikarenakan rumah Alexis ini berada sangat jauh dari pemukiman warga. Lalu Ivan yang mulai frustasi pun lantas mulai memaki Alexis. Alexis yang marah langsung menusukkan pisau di bahu Ivan sampai tewas. Melihat hal tersebut, Mark dan Kovac pun terlihat mulai sangat ketakutan. Saat Alexis dan Val hendak membunuh Mark dan Kovac, tiba-tiba Beverly mengatakan bahwa ia butuh bicara sebentar di toilet, dan mereka pun lantas menuju ke toilet. Saat Alexis dan kawan-kawan ke toilet, Mark dan Kovac pun memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil pisau di saku celana Mark agar bisa digunakan untuk melepaskan
melepaskan diri dari ikatan tersebut. Di toilet, Beverly meminta pada Alexis agar ia diizinkan untuk membunuh Mark dan Kovac sekaligus. Mendengar permintaan tersebut, Alexis pun lantas memberikan pisaunya kepada Beverly. Saat mereka hendak kembali ke tempat ritual, terlihat Mark dan Kovac sudah berhasil melepaskan diri. Namun saat Mark dan Kovac hendak keluar dari rumah tersebut, Alexis lantas mengayunkan pisaunya ke tangan Kovac, sedangkan Val mengunci pintu keluar. Kovac dan Mark pun lantas berlari kembali masuk ke dalam sebuah kamar. Di dalam kamar, terlihat luka sayatan di lengan Kovac mengeluarkan banyak darah. Mark pun lantas mencari tali dan mengikat luka tersebut agar Kovac tidak kehilangan banyak darah. Di luar kamar, Alexis lantas menyuruh Beverly agar ke gudang untuk mencari alat pendobrak pintu. Beverly pun lantas menuju ke gudang. Di dalam rumah, Alexis mengambil 2 buah tabung gas lalu menyemprotkannya ke dalam kamar yang terdapat Mark dan Kovac di dalamnya. Melihat hal tersebut, Mark lantas mengambil kain lalu menutup celah pintu agar gas tersebut tidak bisa masuk ke dalam kamar. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba ada mobil ibu tiri Alexis datang. Alexis dan Val pun lantas menuju pintu depan. Saat ibu tirinya masuk, ibu tiri Alexis lantas mengatakan bahwa ia akan mengambil paspor yang ketinggalan di kamarnya, dan ia pun langsung menuju ke kamarnya. Saat ibu tiri Alexis sudah akan pergi, ibu tirinya mengatakan bahwa tadi ia sempat menelpon polisi dan juga ayah Alexis untuk datang ke tempat tersebut karena ia tadi sempat melihat ada mobil di luar sana yang ia sangka sebagai penyusup. Jadi ia berpesan pada Alexis, jika nanti polisi datang, harap ia mengatakan bahwa laporan tersebut adalah laporan palsu. Namun ibu tirinya yang merasa ada keanehan di rumah tersebut lantas berjalan menuju ke sebuah kamar yang terdapat mayat Ivan di sana. Alexis yang tidak punya pilihan lain lantas menusuk ibu tirinya menggunakan pisau sampai tewas. Di dalam gudang, Beverly melihat ada sebuah dokumen yang mengatakan bahwa semua uang donasi yang diberikan kepada pastor ternyata dipakai untuk membangun rumah mewahnya sendiri. Ia pun melihat ada banyak tumpukan uang di dalam gudang tersebut. Akhirnya Beverly pun sadar bahwa ternyata ia hanya dimanfaatkan oleh sang pastor saja. Di dalam kamar, Mark dan Kovac sudah siap untuk keluar kamar dengan membawa pecahan botol sebagai senjata. Namun sayang, Alexis yang mendapatkan korek dan juga gas dari Val langsung menyemprotkan api ke dalam kamar. Alhasil Mark dan Kovac pun tidak jadi keluar. Tidak selang berapa lama, polisi datang. Alexis lantas menghampiri polisi tersebut lalu mengatakan bahwa laporan tadi merupakan laporan palsu. Polisi yang menaruh curiga pada Alexis lantas bertanya, apakah Alexis punya bukti bahwa rumah tersebut adalah rumahnya? Karena Alexis tidak memiliki bukti, ia pun lantas lari masuk ke dalam rumah. Polisi pun langsung mengejar Alexis masuk ke dalam. I will shoot. Di dalam rumah, polisi menemukan mayat Ivan dan juga ibu tiri Alexis. Saat polisi menuju ke ruangan lain, terlihat Mark dan Kovac keluar dari kamar. Polisi yang curiga pun lantas mencoba memborgol mereka. Namun sayang, Val yang tiba-tiba datang dari belakang polisi langsung mengambil pistol polisi tersebut lalu menembakkannya sampai tewas. Mark dan Kovac pun lantas masuk kembali ke dalam kamar. Alexis lantas meminta pistol yang dipegang oleh Val, namun Val menolaknya. Saat mereka saling berebut pistol tersebut pun malah jatuh. Namun saat Alexis hendak mengambilnya, tiba-tiba Beverly datang membawa mesin pemotong rumput yang langsung ia arahkan ke arah Alexis dan juga Val. Mereka pun akhirnya mulai bertarung. Saat Alexis dan Val sudah terjatuh, Beverly pun lantas mengambil pistol yang langsung diarahkan ke Val dan Alexis. Namun tiba-tiba Kovac yang keluar kamar langsung menusuk punggung Beverly menggunakan botol sampai tumbang. Melihat hal tersebut, Alexis dan Val pun lantas berlari untuk bersembunyi. Saat Kovac hendak membunuh Beverly, Mark pun lantas mencegahnya. Mark mengatakan pada Kovac bahwa kini Beverly berada di pihaknya. Beruntung luka tusukan botol Kovac hanya menggores punggung Beverly saja. Namun di sini terlihat Kovac sudah mulai melemah. Mark pun lantas mendudukkan Kovac di sebuah sofa, lalu bertanya pada Beverly, di mana kunci mobilnya? Beverly pun mengatakan bahwa kunci mobilnya dipegang oleh Alexis. Mendengar hal tersebut, Mark pun lantas menyuruh Beverly untuk menjaga Kovac, sedangkan ia mulai mencari Alexis. Singkat cerita, saat Mark sedang mencari Alexis, tiba-tiba listrik padam. Beverly yang mengkhawatirkan Mark lantas memberikan pistol pada Kovac, lalu meninggalkannya sendirian. Kovac yang sudah sangat lemah mulai berjalan perlahan keluar rumah, berniat menunggu di mobil. Namun di pertengahan perjalanan, ia bertemu sang pastor. Sang
Sang pastor tersebut mengatakan jika Kovac ingin selamat, ia harus memberikan pistol yang ia pegang padanya. Kovac yang tidak punya pilihan lain lantas memberikan pistol tersebut pada sang pastor. Alhasil Kovac pun langsung ditembak sang pastor sampai tumbang. Di dalam rumah, Beverly yang hendak menyalakan listrik langsung diserang oleh Val. Mereka pun lantas bertarung, yang hasilnya dimenangkan oleh Beverly dengan cara membakar rambut Val sampai tewas. Di ruangan lain, Mark yang sedang mencari Alexis lantas diserang oleh Alexis dengan pisau. Namun beruntung, Mark yang merupakan seorang pria perkasa berhasil mengalahkan Alexis dengan cara memukul hidung Alexis sampai patah. Beverly yang melihat Kovac sekarat lantas menghampirinya. Di sana Kovac mengatakan bahwa sang pastor sudah berada di rumah ini. Lalu Kovac pun akhirnya tewas. Di tempat lain, saat Mark sedang mencekik Alexis, tiba-tiba sang pastor datang langsung menembak punggung Mark sampai tumbang. Terlihat sang pastor sangat kecewa dengan Alexis. Sang pastor yang merupakan ayah dari Alexis pun lantas menyerang Alexis. Saat Alexis sudah akan tewas, Beverly lantas memukul kepala sang pastor dengan mesin pemotong rumput sampai tumbang. Setelah melihat ayahnya tumbang, Alexis lantas menyerang Beverly dengan brutal. Namun sial untuk Alexis, ia malah justru tersandung tangan Mark yang membuat ia harus jatuh keluar dari lantai atas. Beverly pun lantas membawa Mark keluar dari rumah tersebut. Di perjalanan keluar dari gerbang, terlihat Alexis yang masih hidup berdiri di depan mobil mereka. Beverly yang sudah capek dan kesal pun lantas menabrakkan mobilnya ke tubuh Alexis sampai tewas. Di sebuah minimarket, terlihat sang kasir sedang menonton berita di TV tentang ritual penyembahan setan. Terlihat sang pastor yang ternyata masih hidup mengatakan bahwa ia tidak tahu kalau ternyata anaknya merupakan penyembah iblis yang melakukan ritual bunuh diri di rumahnya sendiri. Lalu saat Beverly sedang akan membayar barang yang ia ambil, sang kasir mengatakan bahwa Beverly harus berhati-hati dengan para penyembah setan. Beverly pun balik mengatakan pada sang kasir bahwa sang kasir harap jangan mudah percaya dengan berita di TV. Lalu Beverly pun keluar dari minimarket tersebut. Di dalam mobil, Mark bertanya pada Beverly, kemanakah tujuan mereka sekarang? Beverly pun menjawab, tidak tahu. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jason yang sedang membuat video musik untuk channel YouTube-nya. Esok harinya, terlihat Jason dan adiknya yang bernama Zoe sedang diantar sekolah oleh ayah dan ibunya. Di sini, seorang kepala sekolah yang bernama Sister Rebecca menyapa kedua orang tua Jason dengan sangat ramah. Di ruangan lain, nampak seorang sister bernama Sophia sedang santuy sambil menunggu pengarahan dari Sister Rebecca. Jadi guys, Sister Sophia ini adalah pengajar yang baru saja dipindah tugaskan ke sekolah tersebut. Tidak selang berapa lama, Sister Rebecca pun muncul dan langsung menjelaskan semua peraturan yang ada di sekolah. Di sini, Sister Rebecca menyuruh Sister Sophia untuk menghapus makeupnya, dikarenakan itu merupakan salah satu tindakan terlarang di sekolah tersebut. Setelah itu, Sister Rebecca mengantar Sister Sophia ke kamarnya, dan saat mereka berdua berpapasan dengan Jason, nampak sangat jelas Sister Sophia sangat mengagumi ketampanan Jason. Malam harinya, terlihat Sister Sophia sedang menonton video YouTube-nya Jason sambil melakukan push rank duniawi sendirian. Bahkan pagi harinya, ia pun sengaja mengikuti Jason yang sedang latihan nyanyi di ruang tamu asrama sekolah. Di sini, Sister Sophia sempat memuji secara langsung kehebatan Jason dalam bernyanyi dan bermain gitar, yang seketika membuat Jason merasa sangat bangga. I'll see you in class. Di kelas, saat pelajaran akan dimulai, Sister Sophia yang melihat kedekatan Jason dengan temannya yang bernama Sarah, langsung meminta Sarah untuk pindah tempat duduk di depan dengan alasan agar Sarah bisa lebih fokus dalam menerima pelajaran. Setelah itu, Sister Sophia langsung menyuruh Zoe untuk baca doa pagi. Dan saat Zoe sedang berdoa, Zoe yang melihat Sister Sophia tidak ikut berdoa mulai merasa sangat aneh. Setelah pelajaran selesai, Jason yang akan masuk kamar ditemui oleh Sister Sophia. Di sini, Sister Sophia bertanya, apakah Sarah merupakan pacar Jason? Jason pun menjawab, bukan sis. Mendengar jawaban itu, Sister Sophia pun terlihat sangat senang. Malam harinya, seperti biasa, Sister Sophia kembali menonton video YouTube Jason sambil push rank duniawi sendirian dengan penuh semangat yang membara, guys. Esok paginya, saat akan masuk kelas, nampak Jason bertemu dan mengobrol dengan Sarah sampai adu cingur. Sister Sophia yang melihat hal itu langsung menyuruh Jason masuk kelas dan memperingatkan Sarah agar tidak lagi melakukan pelanggaran semacam itu dengan Jason. Sarah pun mengatakan, oke sis. Saat jam pelajaran selesai, terlihat Jason dipanggil Sister Sophia dan diminta untuk menemuinya sore ini di kamarnya untuk membicarakan tentang pelanggaran yang telah ia lakukan bersama Sarah tadi pagi. Mendengar hal itu, Jason pun mengatakan, baiklah sis,
Singkat cerita, sore harinya Sister Sophia sengaja membuka sedikit pintu kamarnya, lalu ia mulai ganti pakaian. Jason yang baru datang tidak sengaja melihat kejadian tersebut dari depan kamar. Alhasil, Jason yang tiba-tiba pengen push rank sendirian langsung segera berlari ke toilet. Terlihat Sister Sophia yang mengetahui hal itu mulai tersenyum sendiri. Malam harinya, Jason terus membayangkan ia sedang berpush rank ria bersama Sister Sophia dengan sangat bersemangat sampai menang berkali-kali guys. Gua saranin nih guys, kalian nonton full movie-nya ya guys. Hehehe, biar lebih mantep gitu. Akhir pekan pun tiba. Terlihat orang tua Jason menjemput Jason untuk pulang ke rumah. Sister Sophia yang melihat hal itu lantas meminta izin pada Sister Rebecca untuk ke hospital dikarenakan tantenya sedang sakit. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Sister Rebecca pun membolehkannya. Malam harinya saat makan malam di rumah, Jason mengatakan pada kedua orang tuanya bahwa setelah lulus nanti ia ingin rekaman dan menjadi seorang musisi. Namun hal itu sontak ditentang oleh ayahnya karena menurut ayahnya jadi musisi itu bukanlah hal yang bagus. Jason yang ngambek langsung keluar rumah untuk bernyanyi di belakang rumah. Di depan rumah terlihat Sister Sophia datang dan langsung mengendap-endap menuju ke arah suara Jason yang sedang bernyanyi. Saat Sister Sophia sedang asik nonton diam-diam, tidak sengaja kakinya malah nyenggol kaleng. Alhasil karena tidak ingin ketahuan, ia pun langsung segera berlari pergi dari tempat itu. Singkat cerita, suatu malam terlihat Sister Sophia masuk diam-diam ke asrama sekolah lalu menuju ke kamar Sarah dan juga Zoe. Melihat Sarah dan Zoe yang sedang pulas tidur, Sister Sophia langsung menaruh narsocoy di buku milik Sarah, lalu segera pergi dari tempat itu. Pagi harinya di kelas, Sister Sophia yang melihat ada narsocoy di buku Sarah langsung segera melaporkannya kepada dewan sekolah. Alhasil dari kejadian tersebut, Sarah dikeluarkan dari sekolah. Setelah itu, semua pengajar dan dewan sekolah mulai melakukan pemeriksaan di seluruh kamar siswa. Dan dari pemeriksaan tersebut, mereka menemukan es teh cap oleng di bawah kasur Jason. Jason yang merasa bahwa itu bukan miliknya memohon agar tidak dilaporkan kepada orang tuanya. Sister Sophia pun lantas mengatakan jika Jason mau membantu para sister mengurus taman sekolah, maka mereka tidak akan melaporkan hal itu pada orang tua Jason. Alhasil Jason pun mengiyakan tawaran itu dan berterima kasih kepada Sister Sophia karena telah membantunya di depan para dewan sekolah. Ya, Sister Sophia inilah yang melakukannya guys. Ini bertujuan agar akhir pekan ini ia bisa lebih dekat dengan Jason. Lalu kita diperlihatkan ke masa beberapa bulan yang lalu. Jadi guys, ternyata Sister Sophia ini bukanlah seorang biarawati, melainkan seorang businesswoman yang kaya raya, sekaligus merupakan fans berat dari Jason. Setelah ia mendapatkan informasi bahwa ada seorang biarawati yang akan dipindah tugaskan ke sekolahnya Jason, ia pun langsung mencari biarawati tersebut untuk dipertemukan dengan malaikat. Nah, setelah itu ia pun langsung menyamar menjadi Sister Sophia agar bisa bertemu langsung dengan Jason guys. Saat akhir pekan berikutnya, terlihat Sister Sophia mulai kembali mendekati Jason yang sedang sibuk merawat taman sekolah. Di sini terlihat Sister Sophia mulai memperlihatkan sebagian peralatan push ranknya yang otomatis membuat Jason mulai keringetan nih guys. Malam harinya, Sister Sophia mulai memberanikan diri masuk kamar Jason dan langsung mengajak Jason push rank sampai rank tertinggi yang membuat saya tidak bisa menayangkannya. Jadi, gua saranin kalian nonton full movie-nya aja ya guys. Pagi harinya saat Jason sedang sarapan, terlihat Sister Sophia masuk kamar Jason dan memeluk kaos Jason yang ada di kamar tersebut. Zoe yang melihat hal itu langsung bertanya apa yang Sister Sophia lakukan di kamar Jason. Sister Sophia pun berdalih bahwa ia sedang diperintahkan untuk memeriksa kamar para siswa. Singkat cerita, saat jam pelajaran selesai, Sister Sophia meminta Zoe untuk menemuinya di kelas sore ini. Dan setelah Zoe keluar kelas, Sister Sophia mulai menaruh kunci jawaban ujian di mejanya, agar saat Zoe masuk kelas, ia bisa melaporkan Zoe kepada dewan sekolah dengan tuduhan melakukan kecurangan menjelang ujian. Dan benar saja, sore harinya saat Zoe masuk kelas, ia langsung dibawa oleh Sister Sophia ke ruang guru guys. Di sini Sister Sophia berharap agar Zoe dikeluarkan dari sekolah. Namun karena kesalahan Zoe tidak seberat itu, hasil Zoe pun dibebaskan begitu saja. Suatu hari terlihat Jason masuk ke gereja untuk pengakuan dosa. Jason yang tidak tahu ternyata yang mendengarkan pengakuan dosanya adalah Sister Sophia, langsung cerita tentang ia yang telah push rank bersama seseorang. Sister Sophia yang sudah tidak tahan dengan cerita Jason, langsung kembali mengajak Jason berpush rank ria sampai matahari terbenam. Esok harinya, seorang uskup yang mengirim Sister Sophia ke sekolah tersebut datang untuk berkunjung. Sister Sophia yang mengetahui hal itu langsung segera pergi dari sekolah. Namun Sister Rebecca yang melihatnya langsung bertanya, kemanakah Sister Sophia akan pergi? Di sini Sister Sophia mengatakan bahwa ia akan ke hospital karena tantenya
keluarganya sedang membutuhkannya. Mendengar hal itu, tanpa rasa curiga, Sister Rebecca pun mengizinkannya untuk pergi. Di kamar, Jason yang sedang santuy mendapatkan SMS undangan pesta di rumah Sarah malam ini. Malam harinya, saat Jason sedang makan malam bersama keluarganya, kembali terjadi perdebatan antara Jason dengan ayahnya mengenai cita-cita Jason untuk menjadi seorang musisi. Jason yang merasa perdebatan sudah semakin tidak berguna, memutuskan untuk keluar rumah dan menuju ke pesta di rumah Sarah. Sister Sophia yang sedari tadi memang lagi santuy di depan rumah Jason, melihat Jason keluar rumah, langsung mengikutinya. Sesampainya di rumah Sarah, Jason langsung diajak Sarah untuk berpusreng ria bersamanya. Namun, Jason yang malah terbayang-bayang Sister Sophia langsung meninggalkan Sarah dan segera menuju pulang ke rumah. Namun sial, di tengah jalan Jason malah ditegur polisi karena membawa es teh oleng di tangannya. Sister Sophia yang melihat hal itu langsung segera memberikan penjelasan pada Pak Polisi. Alhasil, Jason pun dibebaskan. Di rumah Jason, ayah Jason yang khawatir dengan Jason akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan Jason. Di sebuah hotel, Sister Sophia meminta pada Jason agar mau ikut dengannya ke Paris dan meninggalkan keluarganya. Dikarenakan menurut Sister Sophia, dengan uang dan harta yang Sister Sophia miliki, Jason akan bisa menjadi musisi terkenal secara instan. Namun di sini, Jason yang merasa tidak mungkin meninggalkan keluarganya mengatakan pada Sister Sophia agar berhenti mengganggunya. Lalu, Jason pun segera pergi meninggalkan Sister Sophia di tempat itu. Ayah Jason yang melihat Jason sedang duduk di pinggir jalan langsung meminta maaf dan mengajak Jason untuk pulang ke rumah bersamanya. Esok paginya, Sister Sophia yang masih patah hati mencoba kembali mengikuti Jason ke sekolahnya. Dan hal itu sempat dilihat oleh Zoe. Di sekolah, saat semua dewan guru dan siswa sedang mendengarkan khotbah di gereja, terlihat Zoe mulai mencari informasi mengenai Sister Sophia melalui internet. Selesai acara di gereja, Jason yang masuk kamarnya dikejutkan dengan Sister Sophia yang sudah berada di kamarnya. Jason yang kesal mengatakan bahwa ia akan melaporkan kelakuan Sister Sophia pada kepala sekolah. Namun di sini, Sister Sophia malah justru mengatakan bahwa jika Jason melaporkannya, otomatis Jason pun akan dikeluarkan dari sekolah karena telah berpusreng ria dengan dirinya. Dan Jason pun hanya bisa terdiam saja. Takut nih si Jason, guys. Saat jam pelajaran dimulai, terlihat Sister Rebecca membawa masuk Sarah ke kelas. Sister Sophia pun lantas bertanya, bagaimana Sarah bisa kembali? Sister Rebecca pun mengatakan bahwa itu dikarenakan ayah Sarah merupakan donatur di sekolah tersebut, jadi pihak sekolah terpaksa harus menerima kembali Sarah untuk bersekolah di sekolah tersebut. Setelah jam pelajaran selesai, Sister Sophia meminta pada Jason agar tidak mendekati Sarah lagi. Namun di sini Jason mengatakan bahwa dia tidak mau. Malam harinya, Sister Sophia tiba-tiba mendapatkan ide. Ia pun langsung menuju kamar Sarah dan langsung mempertemukan Sarah dengan malaikat. Di sini, Sister Sophia membuat seolah-olah Sarah kepleset saat sedang mandi. Saat polisi dan para medik sedang membawa jenazah Sarah, nampak Zoe semakin mencurigai Sister Sophia. Esoknya di gereja, Sister Sophia memperlihatkan rekaman video pada Jason saat mereka berdua sedang pusreng dengan penuh bersemangat. Sembari mengatakan, jika Jason tidak mau ikut dengannya ke Paris, maka ia akan mengunggah video tersebut ke YouTube. Mendengar hal itu, Jason pun semakin puyeng. Padahal nggak bisa ya diunggah ke YouTube ya. Kan langsung kena itu pelanggaran ya. Saat akhir pekan tiba, terlihat Sister Sophia kembali meminta izin pada Sister Rebecca untuk mendatangi makam bibinya yang baru saja meninggal dunia. Dan seperti biasa, tanpa rasa curiga, Sister Rebecca pun mengizinkannya. Malam harinya, Sister Rebecca menelpon hospital tempat bibinya Sister Sophia dirawat. Namun di sini, pihak hospital mengatakan bahwa tidak ada data mengenai Sister Sophia maupun bibinya di hospital tersebut. Di rumah Jason mulai jujur pada adiknya mengenai semua kejadian yang ia alami bersama dengan Sister Sophia. Mendengar hal itu, Zoe pun mengajak Jason untuk mencari informasi lengkap mengenai Sister Sophia. Esok paginya, Sister Sophia mulai ditanya-tanya oleh Sister Rebecca mengenai kebohongannya tentang bibinya. Di sini, Sister Sophia yang sudah tidak punya jawaban langsung menggetok Sister Rebecca sampai siup. Di asrama, terlihat Jason dan Zoe masuk ke kamar Sister Sophia dan mulai mencari data lengkapnya. Alhasil di sini diketahui nama asli dari orang yang mengaku sebagai Sister Sophia tersebut adalah Laura. Mengetahui hal itu, Jason dan Zoe langsung mencari Sister Rebecca untuk memperlihatkan bukti yang baru saja mereka dapatkan. Namun, sesampainya mereka di gereja, tiba-tiba Sister Sophia langsung menggetok Zoe dan Jason sampai jatuh. Namun, saat Sister Sophia akan menggetok Zoe lagi, tiba-tiba Sister Rebecca datang menghentikannya. Dan ketika Sister Sophia sedang disibukkan dengan Sister Rebecca, Jason langsung mengambil obeng dan menggunakannya untuk mengantar Sister Sophia ke akhirat. Di
akhir cerita, saat hari kelulusan, terlihat kedua orang tua Jason dan Zoe menghadiahi Zoe sebuah mobil baru dan menghadiahi Jason sebuah gitar baru sembari mengatakan bahwa mulai detik ini ayah Jason akan mendukung 100% Jason untuk menjadi musisi. Suatu hari, terlihat seorang pria bernama Nicky sedang moto-moto orang lewat di sebuah tempat parkir di pinggiran kota New York. Saat sedang asik moto-moto sambil celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba ia didatangi seorang gadis yang tadi sempat ia foto. Gadis ini bernama Tessa. Untungnya si Tessa ini nggak marah guys. Ia malah justru ngajakin Nicky kenalan dan ngobrol-ngobrol santuy. Dengan sangat percaya diri, Nicky langsung menunjukkan hasil fotonya pada Tessa. Terlihat Tessa sangat terkesan dengan hasil foto yang Nicky buat. Setelah itu, Nicky ngajakin Tessa jalan-jalan sambil difoto-foto. Terlihat Tessa sangat bahagia nih guys, difoto-fotoin terus sama si Nicky. Ah elah, udah berasa jadi kayak foto model kali ya si Tessa ya. Sesampainya mereka di depan rumah kontrakannya Nicky, Tessa pun langsung segera pamitan pulang nih guys. Karena khawatir ntar keburu disuruh mampir sama si Nicky dan berujung diajakin mabar FF sambil dimintain gift alok sama si Nicky nih guys. Esok harinya, Nicky yang mendapatkan orderan motoin orang di rooftop gedung terlihat sangat bersemangat karena baru kali ini ia mendapatkan uang dari hobinya tersebut. Malam harinya, saat Nicky sedang mengedit-ngedit hasil fotonya, ia didatangi sahabatnya yang bernama Jenny. Selain membawakan makanan buat Nicky, si Jenny ini ngasih tahu Nicky bahwa ia berhasil mendapatkan pekerjaan untuk Nicky, yaitu sebuah proyek iklan dari sebuah majalah fashion yang gak begitu terkenal. Awalnya Nicky sok-sokan nolak nih guys, namun setelah Jenny bilang kalau bayarannya $10.000 sehari, Nicky pun nampak sangat bahagia. Dan setelah Jenny pulang, Nicky pun kembali melanjutkan editannya nih guys. Alah-alah, pakai nolak ya, daripada fotoin orang di pinggir jalan gak dapat apa-apa, gembel, ya kan? Mendingan dapat proyek sok-sok nolak. Elah buset. Siang harinya, Tessa datang membawakan 2 gelas kopi cap luwak nyengir untuk diminum bersama dengan Nicky. Di sini, Tessa kembali merasa kagum dengan hasil foto Nicky yang memang sangat luar biasa keren nih guys setelah diedit. Wah keren banget memang. Dipajang di dinding-dinding nih, Tessa langsung terkesima. Setelah sedikit memuji-muji Nicky, Tessa langsung to the point dengan tujuannya menemui Nicky hari ini, yaitu ingin mengajak Nicky jalan-jalan mencari tempat-tempat keren untuk berfoto-foto ria. Awalnya Nicky nolak nih guys, tapi setelah Tessa mengatakan kalau Nicky mau, ia akan ngasih Nicky sekresek gula bubuk secara gratis, sontak Nicky langsung bilang, "Ah siap." Mereka pun lantas mulai jalan-jalan. Di momen jalan-jalan ini, Tessa menyempatkan diri buat ngajakin Nicky jadian. Wah, sangat amat beruntung sekali ya Mas Nicky ini. Baru kenal langsung diajak jadian loh. Ada nggak yang pernah ngalamin kayak gini? Kayak Mas Nicky ini loh. Komen di bawah ya guys, kalau kalian pernah ngalamin. Berarti kalian betul-betul sudah teruji ketampanannya. Ketampanan yang luar biasa tentunya. Setelah momen jadian mereka ini, selama kurang lebih 15 menit dari durasi film, dipenuhi dengan adegan mabar FF, jalan-jalan, foto-foto, mabar FF lagi, jalan-jalan, foto-foto, nongkrong santuy, mabar FF lagi, dan terus mabar FF sampai Nicky benar-benar merasakan jatuh cinta banget sama si Tessa nih guys. Wes pokoknya kalian kalau nonton bakal nyengir-nyengir terus nih nontonnya. Soalnya 15 menit loh adegannya gitu terus, gitu doang. Ayolah. What are you doing? Suatu pagi saat Nicky sedang keluar kontrakan, Tessa yang gabut berinisiatif mengirimkan beberapa hasil foto Nicky ke sebuah perusahaan majalah terkenal yang bernama Asilole Wele Wele. Nicky yang tiba-tiba datang dan melihat hal itu sontak langsung ngomel nih guys, karena menurut Nicky, Tessa sudah sangat tidak sopan telah membagikan foto hasil karyanya kepada orang lain tanpa izin. Tessa pun berusaha menjelaskan bahwa ia hanya ingin Nicky mendapatkan proyek besar di perusahaan terkenal. Namun Nicky yang gak yakin dengan penjelasan Tessa terus saja ngomel-ngomel nih guys. Setelah beberapa jam mereka ngambek-ngambekan, Tessa yang mendapatkan SMS dari majalah Asilole Wele Wele langsung memperlihatkannya pada Nicky. Mengetahui ia diterima bekerja sama di proyek majalah tersebut dengan gaji 10 kali lipat dari proyek yang diberikan oleh Jenny waktu itu, langsung meminta maaf pada Tessa dan berjanji gak akan ngomelin Tessa lagi. Ah elah makanya, jangan seuzon ya kan. Esok harinya, mereka berdua mulai menggarap proyek di majalah Asilole Wele Wele dengan perasaan yang riang dan gembira nih guys. Asik.
Udah dapat pacar cantik, jago mabar FF, dicariin kerjaan bergaji besar lagi. Nikmat mana lagi yang kau dustakan wahai Mas Niki? Hei. Malam harinya, di sebuah warung makan gami bawis khas Bontang, Niki mulai bercerita mengenai ayahnya yang tidak setuju dia menjadi seorang fotografer. Karena ayahnya sangat menginginkan Niki menjadi seorang dokter ahli. Maka dari itu, ia memutuskan pergi dari rumah demi mengejar cita-citanya tersebut. Tapi ibunya yang memahami Niki, setiap bulan masih suka ngirimin uang agar Niki bisa terus bertahan hidup. Ah elah, masih disupport toh ternyata. Tak kira sudah mandiri. Setelah selesai makan dan curhat, mereka berdua pun menuju ke sebuah bar langganan Tessa. Dan setelah capek, mereka pun langsung pulang dan kembali mabar FF sampai tembus rank tertinggi nih guys. Aduh, beruntung banget sih Mas Niki ini, Aela. Esok harinya, Tessa yang melihat Niki sudah semakin bucin dengannya, mulai tertawa bahagia nih guys. Malam harinya, Jenny membawa Niki ke sebuah pesta untuk bertemu dengan bos majalah kurang terkenal yang sempat ditawarkan Jenny di awal film tadi. Setelah ngobrolin tentang konsep fotonya, Niki yang melihat ada Tessa di luar rumah, langsung menemuinya. Namun saat Niki akan ngajakin Tessa masuk ke ruangan pesta, Tessa yang melihat 3 orang ini mulai mematung seperti ketakutan nih guys. Wah, ada apa ini? Siapa 3 orang ini? Kok sampai Tessa yang sangat luar biasa ini kok yuk sampai ketakutan. Niki yang nggak tahu apa yang terjadi pada Tessa langsung segera membawa Tessa pulang ke kontrakan. Setelah Tessa tenang, Niki pun mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Tessa nggak mau cerita nih guys. Tessa hanya mengatakan bahwa besok ia akan segera pergi ke luar negeri. Niki pun memohon agar Tessa mau cerita apa yang terjadi. Alhasil sambil berlinangan air galon, Tessa pun mengatakan bahwa ia tadi melihat mantannya bersama dengan 2 temannya yang pernah mabar FF dengannya dengan cara login sekaligus. Ini buat yang paham-paham aja ya guys ya. Yang nggak paham DM aja gue di Instagram ya guys. Nanti gue jelasin. Soalnya kalau di YouTube jelasinnya agak sedikit susah nih. Nah, hal itulah yang membuat Tessa masih sangat ketakutan saat bertemu dengan mereka bertiga. Tessa pun menambahkan bahwa ia sudah sempat lapor ke pihak berwenang, namun gak ada hasilnya nih guys. Dikarenakan mereka bertiga itu anak orang yang sangat berpengaruh di Amerika. Mendengar hal itu, Niki mengatakan bahwa ia ingin ikut Tessa ke luar negeri. Karena ia sudah sangat bucin banget sama Tessa nih guys. Namun Tessa melarangnya, karena dia gak mau merusak karir Niki yang kini sedang bagus-bagusnya. Tapi Tessa punya saran lain nih guys. Jika Niki memang benar-benar sayang padanya, ia meminta Niki untuk menghabisi 3 pria tersebut. Jelas Niki menolak, dan hal itu membuat Tessa langsung segera pergi dari kontrakan Niki. Ya jelas nolak sih guys, soalnya tiba-tiba aja ya kan suruh menghabisi orang. Pagi harinya, Niki mulai nampak sangat galau nih guys. Namun karena ia sudah janji akan menyelesaikan pekerjaan dengan bosnya Jenny, ia pun langsung menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi, Niki yang tiba-tiba ingin merubah konsep sempat membuat Jenny kebingungan. Namun Niki yang gak mau motret kalau gak nurut dengan konsep barunya, alhasil Jenny pun mengiyakan konsep baru Niki tersebut. Saat pemotretan, ternyata Niki membuat sebuah konsep yang tidak biasa nih guys, yaitu konsep ala-ala psikopat. Yang padahal ini merupakan majalah fashion, tapi nggak tahu kenapa konsep psikopat nih si Niki nih ya kan. Setelah selesai memotret, Jenny mengatakan bahwa ia nggak suka dengan hasil foto Niki barusan, tapi untungnya si bos menyukainya. Jadi aman katanya si Jenny. Sesampainya di rumah, Niki yang galau mencoba menghubungi Tessa namun nggak ada jawaban. Niki pun mengirimkan pesan pada Tessa bahwa ia akan melakukan apa saja demi bisa bertemu lagi dengan Tessa. Dan setelah beberapa hari menggalau nggak jelas, akhirnya ia mendapatkan balasan dari Tessa yang mengatakan bahwa Tessa akan segera menemui Niki di kontrakannya. Di sini, Niki mengatakan bahwa ia akan berusaha melakukan permintaan Tessa sampai tuntas, asalkan Tessa tidak lagi meninggalkannya. Dan aksi Niki pun dimulai dengan mengikuti kemanapun Tony dan Jack pergi nih guys. Nah, yang ini kita kasih nama Tony dan Jack aja ya guys, soalnya nggak ada namanya nih. Jadi bingung gue mau kasih nama apa. Sudah Tony sama Jack aja ya, yang ini Tony, yang ini Jack, oke?
Hari kedua ngikutin Tony, Nicky hampir ketahuan nih guys. Tapi untungnya nggak jadi ketahuan ya kan. Malam harinya, Nicky diam-diam nekat masuk ke tempat tinggal Tony, yang ternyata diketahui oleh Tony. Namun beruntung, dalam pertarungan itu Nicky berhasil mencucuk Tony sampai meninggoy nih guys. Nicky pakai cucuan. Tony tangan kosong, ya jelas Tony meninggoy pastinya. Saat Nicky akan keluar gedung, ia sempat berpapasan dengan Jack nih. Tapi syukurnya Nicky berhasil kabur. Pagi harinya, Nicky kembali datang ke proyek pemotretan karena diajak kerjasama lagi sama bosnya Jenny. Dengan wajah bundas karena pertarungan semalam, Nicky tetap mencoba untuk profesional nih guys. Bagus nih Mas Nicky nih. Apapun yang terjadi, profesionalitas tetap nomor 1. Nggak kayak kalian ya kan? Galau dikit kerjaan curan-curan. Sore harinya, ia kembali melanjutkan aksinya dengan mencari Jack. Namun kali ini, Nick yang kalah dalam pertarungan langsung kabur dari tempat itu. Setelah berhasil kabur, Nick mencoba menelpon Tessa namun tak ada jawaban. Galau teleponnya dicuekin sama Tessa, Nicky pun menelpon ibunya dengan mengatakan bahwa ia menyesal sudah nggak nurut sama bapaknya. Kini ia nggak tahu lagi harus ngapain. Ia pun sempat mengucapkan maaf pada ibunya, lalu menutup teleponnya. Nah kan baru nyesel makanya nurut. Ah elah. Kalian nurut juga ya guys ya sama bapak kalian. Elah, nggak nurut sih, makanya jadi begini ya kan. Nurut sama orang tua. Nick yang melihat Tom yang merupakan mantan Tessa melintas, langsung mengikutinya. Sesampainya di apartemen, Tom yang melihat Nick membawa kunci ban langsung lari sekencang-kencangnya. Jack yang melihat kejar-kejaran tersebut ikut mengejar Nicky. Jadi posisinya Nicky ngejar Tom, Tom dikejar Jack. Singkat cerita, Nick berhasil mengeplak Tom sampai rebahan. Lalu Jack datang. Namun pertarungan antara Jack dan Nicky kali ini dimenangkan oleh Nicky dengan meninggoynya si Jack. Digeplak pakai kunci ban guys ya. Setelah itu Nicky bertanya pada Tom mengapa Tom melakukan hal itu pada Tessa. Tom yang mendengar nama Tessa lantas mengatakan bahwa alasan ia meninggalkan Tessa dikarenakan Tessa menyuruhnya untuk menghabisi mantan Tessa sebelumnya. Sama seperti Nicky. Mendengar hal itu, Nicky yang udah kepalang tanggung langsung mengeplak Tom sampai meninggoy. Setelah itu, Nicky lantas mencari Tessa di bar langganan Tessa. Tessa yang melihat Nicky langsung mengajak Nicky pulang ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, Nicky bertanya pada Tessa mengapa Tessa melakukan hal ini pada dirinya. Tessa pun mengatakan bahwa sekarang ia yakin Nicky sangat menyayanginya. Lalu terdengar suara sirine sheriff yang sudah dipanggil Tessa untuk menangkap Nicky. Don't touch it. It's a chocolate milkshake. Yeah. The honors? Real well. Here we are. Excuse me. Welcome. Sorry. Let's go. Hello, boys. Open this door! Oh, fuck! Do you want to have a threesome with us? Okay. Oh, damn, girl.
stepmom. Hi! Fire in the hole! Fuckers! Hey, stop! I said shut! Oh, good! I gotta run. Melinda? I got you. Watch your head, watch your head. Bangun kisah indah bersama dirimu, sungguh menyenangkan.
cintaku. Melukis warna indah di dalam hati kita. Jalani semua kisah bersama kita. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Menyenangkan saat ku bersamamu. Ku merasa sempurna bila membuatmu bahagia. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku.